Halo semuanya, di tahun 2024 ini saham di Bursa Amerika udah jauh lebih gampang diakses sama investor dari Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas ya gimana sih cara investasi di saham Amerika dan gimana sih strategi investasi saham di Bursa Amerika untuk tahun 2024. Nah, gimana tuh strateginya? Yuk langsung aja kita mulai. Nah, cara untuk investasi di saham-saham perusahaan Amerika adalah dengan menggunakan aplikasi GoTrade Indonesia. Dengan GoTrade kita bisa beli saham-saham US dan jadi pemilik perusahaan-perusahaan di US cukup dengan minimal $1 atau Rp15.000 aja. Selain itu di GoTrade kita juga bisa beli saham US dengan fractional shares alias nggak perlu beli satu lot. Jadi dengan 15.000 aja kita udah bisa jadi pemilik perusahaan US dan nggak perlu beli sahamnya dengan harga satu lotnya. Tapi nggak cuma sekedar beli saham aja, GoTrade ini punya fitur stok kategori yang bisa ngelompokin saham dari tiap sektornya. Terus di sini juga ada data saham yang populer dan jadi pilihan para analis. Ini tentunya bisa ngebantu banget ya buat kita para investor, karena di bursa US itu ada ratusan bahkan ribuan emiten. Dan tentu nggak mungkin ya kita cek satu persatu. Jadi fitur ini bisa ngebantu kita untuk kasih referensi kira-kira saham mana sih yang lagi menarik untuk investasi jangka panjang. Selain itu di aplikasi GoTrade ini selain kita bisa jual beli saham, kita juga bisa lihat statistik dari sahamnya. Termasuk berapa valuasinya, berapa market cap-nya, dan berapa earnings per share-nya. Terus kita juga bisa lihat data dari insider, terus ada rating dan target price dari analis juga untuk jadi bahan pertimbangan tambahan. Terus ada juga fitur news atau berita yang terkait sama emitennya. Dan yang gak kalah menarik adalah story dari emitennya yang berisi info tentang gimana update terbaru dari bisnisnya dan gimana prospek bisnisnya untuk kedepannya. Jadi fiturnya GoTrade ini ngebantu kita untuk analisa fundamental dari suatu emiten yang ada di bursa US. Analisa fundamental ini penting banget ya untuk kita yang mau masuk ke bursa US, karena bursa US ini bursa yang sangat didrive sama fundamental, dimana kebanyakan investor menilai emiten itu benar-benar dari kinerjanya, termasuk berapa pertumbuhan revenue dan profitnya dan gimana proyeksi pertumbuhannya untuk kedepannya. Tentunya nggak semua data itu ditampilin sama GoTrade ya. Kalau kalian misalnya mau lihat versi lengkapnya, kalian bisa datang ke website Investor Relations dari masing-masing perusahaan. Tapi seenggaknya data-data statistik yang disajiin sama GoTrade ini bisa jadi tahap screening awal untuk milih saham yang bagus untuk investasi. Overall, GoTrade ini bisa jadi sarana untuk kita diversifikasi portofolio saham yang kita investasiin. Gak cuma dari saham IHSG aja, tapi kita juga bisa pegang saham perusahaan besar di Amerika yang punya kualitas bisnis yang bagus banget. Dan sahamnya bisa kita beli hanya dengan minimal $1 atau Rp15.000 aja. So, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja mulai investasi saham pakai aplikasi GoTrade Indonesia dan kalian bisa pakai kode invite atau kode referral gua 349195 untuk registrasi. Dan setelah daftar, kalian bisa langsung dapat bonus $2 yang tentunya bisa langsung kalian pakai untuk langsung beli saham. Soal keamanan nggak perlu khawatir lagi karena GoTrade Indonesia ini udah resmi berizin dari BAPEPTI, badan yang khusus ngawasin perdagangan berjangka. Jadi keamanan investasi di GoTrade ini udah terjamin. Nah, sebelum kita masuk ke strategi investasi di saham US, ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin ketika kita mau masuk ke bursa US. Yang pertama itu adalah currency atau nilai tukar mata uang. Investasi di saham US itu tentunya pakai mata uang dolar. Jadi investasi di saham US itu gue sebutnya dengan investasi 2 layer atau 2 lapis. Layer pertama atau lapis pertama itu kita investasi di dolar, dan layer kedua itu kita baru investasi di saham. Jadi ketika kita mau investasi di saham US, kita juga harus perhatiin nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Pastiin nilai tukar dolar ke rupiah itu lagi di posisi serendah-rendahnya ketika kita mau top up, dan ketika kita mau balikin duit dari GoTrade ke rekening bank atau withdraw, pastiin nilai tukar dolar ke rupiah itu lagi setinggi-tingginya. Yang kedua yang mesti kita perhatiin adalah time zone atau zona waktu. Pasar saham US buka di New York City itu pada jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat pada saat musim semi dan musim panas di Amerika, dan jam 9:30 malam waktu Indonesia Barat pada saat musim gugur dan musim dingin di Amerika. Nah, ini juga sisi positifnya kita investasi di saham US, yaitu bursanya buka pas malam hari, dimana kebanyakan dari kita udah nggak kerja, jadi kita bisa fokus mantengin market. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana sih strategi investasi di saham US. Strategi yang pertama dan yang paling utama ketika mau masuk bursa US adalah fokus sama fundamental saham. Bursa Amerika adalah bursa yang sangat dikendaliin sama fundamental. Kenapa bisa gitu? Pertama, karena di bursa Amerika ini banyak saham dari perusahaan besar yang kinerjanya bagus, konsisten, dan udah mendunia. Kayak Google, Apple, Microsoft, Meta, sama Starbucks.
Yang mana saham-saham perusahaan yang kayak gini, ini bagus untuk di-hold untuk jangka panjang karena kualitas bisnisnya yang bagus. Yang kedua, karena memang mayoritas investor di bursa US ini udah lebih teredukasi sama ilmu bisnis, keuangan, dan investasi. Jadi kebanyakan para investor di bursa US itu ngelihat saham itu dari sudut pandang pemilik suatu bisnis. Jadi penting banget untuk kita lihat kondisi fundamental dari suatu saham. Perhatiin model bisnisnya seperti apa, perhatiin pertumbuhan dari revenue, profit sama cash flow-nya, seperti apa kondisi balance sheet-nya, apa rencana perusahaan untuk ngembangin bisnisnya ke depannya, gimana cara perusahaan itu ngasih value ke investornya, apakah itu lewat dividen atau itu lewat buyback, dan yang nggak kalah penting itu berapa valuasi dari sahamnya. Selain dari ini, ketika kita mau investasi di saham US, menurut gue lebih bagus kalau kita fokus untuk investasi jangka panjang. Minimal untuk time frame 5 tahun ke depan. Karena itu tadi ya, di Amerika ini banyak perusahaan yang bagus, stabil, dan konsisten kinerjanya. Yang mana perusahaan yang kayak gini punya potensi yang besar untuk terus konsisten hasilin profit, dan mereka terus muterin laba yang didapat kembali ke bisnisnya, dan ngebuat dalam jangka panjang pertumbuhannya bisa eksponensial alias bisa compounding. Jadi dengan kita hold jangka panjang untuk saham-saham US, kita memperbesar potensi compounding yang bisa kita dapat dari saham-saham US. Next, strategi yang kedua, jauhi saham yang lagi hype. Tahun 2023 sampai awal 2024 ini banyak banget saham-saham teknologi, terutama yang bisnisnya terkait sama artificial intelligence yang harganya naik cukup signifikan. Meskipun prospek dari artificial intelligence ini masih bagus, kalian mesti hati-hati. Saham-saham teknologi udah ada di valuasi yang udah terlalu premium, dan gue perhatiin kalau orang-orang yang ada di dalam market itu udah mulai terlalu optimis. Sekali lagi gue bilang kalian mesti hati-hati. Ketika pasar udah ada di fase yang optimis atau bahkan udah hype, justru kita itu perlu waspada sebagai investor. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Kita bisa lihat di sini kalau beberapa saham-saham teknologi raksasa yang harganya udah naik tinggi, mereka udah ada di valuasi yang udah terlalu kemahalan. Kayak Netflix, Amazon, Tesla, sama Nvidia, di mana price to earning mereka itu ada di 40, 60, dan bahkan sampai 70 kali. Bahkan untuk Apple sama Microsoft di valuasi price to earning 30 kali, ini juga sebenarnya udah bisa dibilang udah agak kemahalan. Nah, valuasi semahal ini tuh cuma bisa dijustifikasi kalau perusahaannya bisa tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang setara dengan price to earnings-nya. Contoh, kalau Amazon ada di price to earning 70 kali, artinya untuk menjustifikasi per 70 kali, Amazon itu harus tumbuh 70% per tahun untuk kedepannya untuk bisa menjustifikasi. Nah, pertanyaannya, apakah dia bisa? Menurut gue meskipun prospek dari saham-saham teknologi ini masih bagus, tapi tetap aja nggak bagus kalau kita beli di valuasi yang terlalu premium, terlalu kemahalan. Apalagi di atas per 40 kali, karena itu bakalan ngurangin return investasi yang bakalan kita dapat secara signifikan, dan itu nggak akan jadi investasi yang bagus. Jadi meskipun kedepannya bisnisnya mungkin bisa bertumbuh, revenue-nya bisa tumbuh, profitnya bisa tumbuh, tapi dengan kita beli di harga kemahalan, itu bisa ngurangin return yang kita dapat dari sahamnya. Next, strategi yang ketiga, selalu siapin uang cash yang banyak. Penting banget untuk kita selalu siapin uang cash apapun kondisi marketnya. Tapi terutama ketika market udah naik signifikan dan saham-saham udah ada di valuasi yang kemahalan. Di fase sekarang ini justru fase dimana kita bagusnya ngumpulin uang cash untuk siap-siap kalau nanti market koreksi dalam dan ada kesempatan untuk beli saham bagus di harga yang wajar atau bahkan harganya under value. Dengan kita pegang uang cash yang banyak, kita bisa beli sahamnya dengan jumlah yang banyak. Tapi nggak cuman karena saham US udah mahal aja, di tahun 2024 ini juga akan ada pemilu Amerika di akhir tahun. Momen menjelang pemilu nanti tentu akan ada banyak ketidakpastian yang bisa ngebuat harga saham US jadi lebih fluktuatif. Nah, di momen itulah kita perlu siapin uang cash untuk bisa dapat kesempatan beli saham bagus di harga yang lebih murah. So, itu dia beberapa strategi yang menurut gue bagus untuk tahun 2024. Nah, sekarang gue mau share ada 2 saham yang bisa dibilang market lagi nggak suka, tapi menurut gue cukup menarik untuk investasi jangka panjang untuk 5-10 tahun ke depan atau bahkan lebih. Yang harapannya ini bisa jadi referensi untuk kalian yang masih belum tahu mau beli saham apa untuk investasi jangka panjang. Nah, 2 saham itu adalah saham PayPal sama Alibaba. 2 saham ini udah koreksi dalam banget selama beberapa tahun terakhir, tapi menurut gue kinerja dari mereka berdua ini masih cukup bagus dan manajemennya masih terus berusaha untuk numbuhin bisnisnya. Cuma memang sentimen investor lagi kurang bagus aja untuk mereka berdua. Terutama untuk Alibaba ya, dimana memang sebagai perusahaan Cina, ini banyak banget sentimen terkait politik Cina yang ngebuat saham Alibaba ini koreksi dalam banget. Jadi potensi resiko di sisi politiknya itu gede banget ya. Tapi menurut gua, resiko politiknya yang gede ini udah price in dengan valuasinya Alibaba yang udah murah banget. Bayangin perusahaan yang bagus kayak Alibaba yang punya fundamental yang kuat, kinerjanya juga bagus dan stabil juga, dia ada di price to earning 7 kali.
Sedangkan untuk PayPal, dia ini market leader untuk digital payment dan memang PayPal ini punya ekosistem bisnis yang gede dan mereka juga rutin buyback saham. So menurut gua saham PayPal ini prospeknya masih cukup bagus ke depannya dan dengan valuasinya yang bisa dibilang cukup murah, PayPal ini bisa jadi salah satu opsi terbaik untuk investasi jangka panjang. Oke, jadi itu dia ya gimana cara dan strategi investasi saham US untuk tahun 2024. Jadi buat kalian yang mau beli saham US, kalian mau mulai investasi di saham-saham Amerika, kalian bisa pakai aplikasi GoTrade Indonesia dan kalian bisa dapat bonus $2 setelah kalian registrasi.